warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 yang terhormat. Perkenalkan, saya Lulu Priyanti dengan NU PPK 58486595930182. Dosen tetap di Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 yang terhormat. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen di tahap ini. Baik, saya di Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pelayanan Publik. Video ini akan memberikan penjelasan terkait dengan proses pembelajaran perkuliahan yang sudah dilaksanakan dengan identitas mata kuliah Bahasa Indonesia, kode MK atau kode mata kuliah M103200 untuk semester 1. Ada 14 pertemuan, estimasi waktu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Berikut rincian yang ada dalam RPS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar kemahiran berbahasa Indonesia meliputi bentuk-bentuk kalimat, jenis dan gaya bahasa, kepustakaan dan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah dengan menggunakan perangkat lunak, serta menerapkannya dalam penyusunan dan penyajiannya dalam tataran simulasi maupun praktek. Ketercapaian pembelajaran berdasarkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus melalui mata kuliah yang bersangkutan, yaitu kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu manajemen sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan. Selanjutnya mengaplikasikan teknologi kreatif dan inovatif dalam ilmu manajemen. Kemudian mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu hukum bisnis dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan lain. Skill dalam membantu penyelesaian permasalahan bidang bisnis secara efektif. CPMK dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa memahami dan mengetahui penggunaan bahasa Indonesia, ragam bahasa, ragam ilmiah, ragam kalimat dan paragraf, kemudian kalimat efektif dalam karya ilmiah yang benar, serta tata tulis dengan menggunakan komputer ataupun laptop. Selanjutnya CPMK dalam perkuliahan ini adalah sosialisasi terkait dengan RPS, ragam bahasa bagi, ragam bahasa ilmiah, kalimat efektif, diksi dalam karya ilmiah, pengantar paragraf, gaya selingkung penulisan KPI di AMA Yogyakarta, serta praktek penggunaan bahasa Indonesia dalam membuat KPI. Referensi dalam perkuliahan ini antara lain adalah menulis karya ilmiah, karya Dalman, terampil berbahasa Indonesia, karya Dewi Kusumaningsih dan kawan-kawan, serta YD edisi 5 serta KBBI. Aturan penilaian untuk mata kuliah ini adalah nilai akhir terdiri dari gabungan antara presensi 25%, keaktifan 5%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir 30%. Berikut adalah video pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini materi kita tentang ragam bahasa. Teman-teman pernah mendengar atau pernah tahu atau pernah membaca tentang ragam bahasa?
teman-teman mampu membedakan tentang ragam bahasa. Jadi tujuannya apa? Ketika teman-teman berada dalam situasi yang formal, baru teman-teman mampu menggunakan ragam bahasa formal. Ketika berada dalam lingkungan yang santai atau situasi santai, teman-teman menggunakan bahasa yang santai. Artinya teman-teman mampu menempatkan diri, mampu memilih bahasa secara tepat, gitu ya. Nah, tadi teman-teman sudah menjawab tentang ragam bahasa itu apa. Pernah tahu ragam bahasa itu apa? Ragam bahasa itu apa? Ya, kami. Ragam bahasa itu adalah itu adalah istilah yang ragam bahasa yang bermacam-macam. Terus, ya, ragam yang bermacam-macam. Oke, boleh. Terima kasih kami. Ada lagi sisi timur. Sisi timur. Yang ada yang mau lagi? Ragam bahasa itu ada dua macam, bisa berupa verbal ataupun non verbal. Boleh. Ragam bahasa itu bisa verbal, bisa non verbal. Oke, baik, terima kasih. Ragam bahasa itu semua aspek penggunaan bahasa, semua aspek penggunaan bahasa, semua hal. Jadi tadi Iva bilang verbal non verbal. Ya, boleh. Tidak hanya verbal non verbal, lisan dan tulis. Verbal itu semua penggunaan bahasa. Kalau non verbal berarti yang menggunakan. Nah, itu non verbal namanya. Nah, bahasa isyarat itu juga ragam bahasa. Jadi tidak usah khawatir. Semua aspek penggunaan bahasa itu termasuk dalam ragam bahasa. Teman-teman berbicara dengan siapapun itu menggunakan bahasa apapun itu, ketika menggunakan bahasa baru itu contoh ragam bahasa. Tadi kamu sudah menjawab macam-macam penggunaan bahasa dia. Kami lihat dengan intonasinya yang keras, dengan Diva tadi menjawab ketika ya menjawab bahwa ada ragam tulis di sana. Ini jelas. Di sini dua teman ini juga memberikan contoh penggunaan ragam bahasa. Sebenarnya ragam bahasa itu disebabkan oleh apa? Faktor usia, Ya, betul. Satu faktor usia, pendidikan, dan profesi, oke, baik, budaya, bagus. Siapa yang mau memberikan penjelasan terkait dengan usia? Mengapa usia menjadi salah satu faktor penyebab adanya ragam bahasa? umumnya dayanya. Boleh ditanggung, terima kasih. Dan ya, begini, usia itu mempengaruhi. Contoh, bagi balita, anak-anak, remaja, dewasa. Bayi itu berbahasa dengan bahasanya sendiri, muek-muek. Ketika lapar dia muek, ketika haus muek, ketika ya celananya basah dia muek. Itulah bahasanya bayi. Anak-anak beda lagi karena keterbatasan alat ucapnya, sehingga hanya mengucapkan baik kata. Hanya berarti dia pipis, berarti dia atau punya nangis, atau bilangnya kalau itu terlalu sulit, mama, atau papa, ya paling gampang papa, berarti dia panggil
untuk minum. Ya, nenek untuk ya, iya. Untuk ASI. Bahkan ada yang ya, anak-anak sakit nenek-nenek ternyata dia minta minum susu. Ya, usia loh ya. Terus remaja sudah beda lagi. Dia kita makan menurutnya ya makan. Mau minum ya minum, bukan mimik lagi. Iya enggak? Iya. Terus dewasa lebih lagi beda. Nyebutnya itu tidak lagi bobo tapi ya tidur. Kalau ternyata di usia remaja ke atas masih bilang kalau tidur bilangnya masih bobo, mau bobo dulu. Ya, mau minum mimik dulu. Berarti ini oh ya, kan? Ini remaja yang masih tekanan belum konfiden. Ya, masa anak-anaknya. Oke, itu usia. Baik, kemudian pendidikan. Mengapa pendidikan juga termasuk ke dalam faktor yang menentukan adanya remaja? Karena perbedaan tingkat pendidikan yang mempengaruhi sehingga kalau misalnya dianya berpendidikan formal dia cenderung menggunakan bahasa baku, apabila dia pendidikan tidak formal atau informal itu cenderung menggunakan bahasa yang disangkai. Bagus. Ya, orang yang berpendidikan sering berada dalam lingkungan yang formal. Nah, dalam situasi yang formal, bahasa yang digunakan pasti bahasa formal. Kemudian selain itu, istilah-istilahnya juga lebih baik, lebih ilmiah, menggunakan kata-kata yang ilmiah. Akhirnya, pengalaman membawanya untuk mengetahui satu kosakata tertentu yang ilmiah, kemudian mampu menggunakan kosakata tersebut ketika suatu waktu dibutuhkan. Akhirnya mampu mengucapkan ulang dengan situasi yang tepat, dengan kata-kata pilihan kata yang tepat. Tidak hanya itu, referensi bacaannya pun tentunya juga menggunakan bahasa-bahasa yang formal dunia. Jadi punya pemikiran yang kritis. Akhirnya dalam pergaulan remaja menciptakan bahasa gaul, ada bahasa alay, ada bahasa lebay. Nah, ini remaja pas remaja terdidik sudah beda lagi. Nah, tentunya ini dalam pergaulan boleh digunakan ketika dalam situasi pergaulan yang santai. Silahkan dulu. Nah, selain itu faktor sosial masyarakat tertentu, perkembangan budaya dimanapun berada juga mempengaruhi adanya ragam bahasa. Mau tahu? Contohnya, sekarang dalam baju ini 80-an belum sesemarak ini. Waktu itu kayak ini namanya masih penuh. Dipakainya juga beda. Beda begini kan? Sudah. Nah, kayak sedia. Kan dari dia dari zaman dulu begitu. Ya, kerudung pakai kerudung makanya. Terus kemudian bergeser. Kerudungnya waktu itu kalau sekarang ibunya pasmina panjang. Nah sekarang setelah itu punya kotak, makanya harus di segitiga. Nah bentuknya segitiga. Banyak masih seperti itu toh. Kemudian ternyata perkembangan zaman teknologi juga bahannya ada yang gampang lepas. Muncullah jilbab. Ini bahasa ada dari bahasa. Muncullah jilbab. Setelah jilbab muncul lagi hijab. Muncul lagi hijab gaul, hijab sporty, hijab syar'i. Ini dari sisi bahasa ada loh, ya kan? Nah, ada itu. Terus selain
pengembangan bahasa lagi terkait dengan perubahan warna, revolusi warna sekarang luar biasa. Kalau dulu cukup hijau biru sudah cukup. Warna primer itu ada warna putih, merah, biru, ya. Selainnya itu warna dua. Sekarang ada warna indigo, ada warna api, ada warna berganti, ada warna red velvet, ada warna toska, macam-macam. Itu istilah. Selanjutnya, perkembangan di masyarakat, sosial ekonomi masyarakat waktu itu jelek buruk semuanya berpengaruh pada pembicaraan bahasa. Contoh yang jelek. Dari ada namanya, kalau masih ada istilah setelah ini berarti kita dari masyarakat sadar. Tapi kalau tidak ada, dari alhamdulillah dan sudah tidak ada di masyarakat. Ada bil, ada il, ada jadi tidak tahu. Ada selingkuh, ada bakal, ada benar, ada ada. Nah, kemudian setelah itu tidak YTTA juga ada untuk menyebut orang tidak. Ada sebelumnya juga 90-an ada lagunya Sepia, lagunya Sepia. Setelah itu ada apa? Tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah musnah, tidak ada. Nah, baik, itulah yang terjadi. Sebenarnya ragam bahasa itu macamnya tadi sudah disebutkan. Ada ragam bahasa tulis, ada ragam bahasa lisan, ada ragam undang-undang, ada ragam sastra, ada ragam ilmiah. Semuanya ada pada tempatnya masing-masing. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah. Fungsinya apa? Ragam bahasa fungsinya apa? Supaya kita tidak beradaptasi. Oke, kalau kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan lingkungan kita, tentunya kita akan mampu memilih bahasa yang tepat, akhirnya kita bisa diterima di masyarakat. Oke. Fungsi ragam bahasa dan personal itu identitas. Kalau di luar sana ada yang teriak-teriak, langsung disebut, kamu jelas. Itu dari dia berbicara. Arjuna, Arjuna. Wah, ya. Ternyata dia. Iya, begitu. Ternyata si Udin. Kehilangan cinta, oke. Baik. Iya, benar. Dari bahasanya pula kita akan tahu orang mana dia. Kalau kan, ya muncul. OMPT, NTT punya. Ini Sumatera punya. Ini Madura. Ya, Nanggung punya. Oke. Iya enggak? Oke. Baik, ini dia. Ya, pula untuk mengetahui kegiatan apa atau dia bergerak dalam bidang apa itu juga dari bahasa yang benar juga akan tahu. Apakah dia basicnya dari keluarga militer atau dari pendidik atau bapak ibunya yang dulu dan sebagainya atau apa. Jadi pilihan-pilihan kata yang dia ucapkan itu akan yang berkembang dari situ. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk ragam bahasa tulis, teman-teman, dalam menggunakan ragam tulis,
Bedanya dengan ragam tulis saja. Kalau ragam tulis, kita harus memilih kata-kata yang tepat, kemudian kata baca yang tepat, supaya apa? Tidak terjadi salah paham. Tanda bacanya dari mana? Teman-teman boleh mengunduh di aplikasi atau aplikasi yang sudah dulu waktu itu ejaran.kemdikbud.go.id. Itu sudah ada versi ejaan yang disempurnakan edisi 5. Teman-teman boleh mengakses dalam situasi tidak punya pulsa, jauh dari wifi atau tidak tahu passwordnya. Boleh banget. Di sana ada apa namanya aturan penggunaan tanda kehilangan kita. Oke, baik. Oh, iya benar. Dari bahasanya pula kita akan tahu orang mana dia. Kalau kan, ya muncul dong. Tahu coba. Oh, MPT, MPT. MPT punya. Oh, ini Sumatera punya. Oh, ini Cina. Ya, Nanggung punya. Oke. Iya enggak? Oke. Baik, itu dia kita. Ya, pulang untuk mengetahui kegiatan apa atau dia bergerak dalam bidang apa itu juga dari dasar bahasa yang menggunakan. Juga apa tahu? Apakah dia basicnya dari keluarga militer atau dari pendidik atau bapak ibunya ada yang dulu dan sebagainya atau apa? Jadi pilihan-pilihan kata yang dia ucapkan itu akan yang berpengaruh dari situ. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ulangi lagi bahwa ragam bahasa itu penting kita pelajari, penting kita tahu, penting kita terapkan sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan apa ini? Sesuai dengan situasinya. Termasuk bahasa daerah, jangan sampai dilupakan. Kalau memang lingkungan ada dalam satu daerah, bahasa daerah itu sesuai dengan literasi bahasa Indonesia. Literasi di kita itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nanti kalau mau menggunakan masyarakat internasional. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman hari ini. Sampai ketemu besok. Sukses untuk kita dan semua bahagia. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan diskusi hari ini. Ya, bentuk kelompok ya. Iya. Kita diskusi kelompok. Langsung saja supaya menyingkat waktu. Dan ini sudah acak kan. Jadi langsung saja. Kelompok 1, kelompok 2, berempat ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah ini kelompok 8. Oke. Sekarang duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Penggunaan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang sopan, yang mudah dipahami, seperti menggunakan kata mohon maaf, silakan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Pelanggan merasa dihargai dan merasa diperhatikan dengan menggunakan bahasa tersebut. Bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang coba kelompok 8. Yuk. Yes. Menurut kelompok kami, penggunaan bahasa dalam pelayanan memiliki peran yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan kenyamanan pelanggan atau pengguna layanan. Contohnya bahasa yang sopan dan ramah
bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang empatik, dan bahasa yang profesional. Terima kasih kelompoknya Jerry dan kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya belakang sudah, sekarang depan. Dan Mama Jok. Ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami dan kelompok 2 ada skenario pelayanan. Jadi dari kelompok kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan skenario pelayanan publik di rumah sakit. Contohnya dialog petugas dan pasien. Petugas, selamat pagi Bapak atau Ibu, selamat datang di Rumah Sakit Sehat Sentosa, ada yang bisa saya bantu? Terus jawaban dari pasien, selamat pagi, saya ingin mendaftar untuk pemeriksaan dokter umum. Petugas, baik Bapak dan Ibu, mohon izin apakah sudah membawa kartu identitas atau kartu BPJS? Terus pasien menjawab, sudah, ini kartu BPJS saya. Petugas, terima kasih Bapak dan Ibu, saya akan memproses pendaftarannya, mohon menunggu sebentar. Jadi catatan penggunaan bahasa yang baik dalam pelayanan rumah sakit adalah menggunakan sapaan ramah dan formal. Contohnya seperti selamat pagi, sampaikan prosedur dengan jelas, mohon menunggu, kami akan memproses data Bapak dan Ibu. Silakan menuju ruang tunggu nomor 3. Gunakan bahasa yang menyenangkan dan penuh empati. Semoga Bapak dan Ibu segera sehat. Kami siap membantu jika ada keperluan lainnya. Baik, terima kasih. Secara umum hasil dari diskusi kelompok hampir sama ya. Kita tarik kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, bahasa harus sopan, Mudah dipahami. mudah dipahami, jadi sederhana. Selanjutnya, Ramah. dengan ramah, pilihan kata-katanya yang terbaik, yang bagus. Cantik. Empati. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Cukup. Baik. Terima kasih diskusi kelompoknya dan antusias teman-teman dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen yang terhormat. Demikian tadi video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga dapat dijadikan bahan penilaian yang baik untuk kelulusan sertifikasi dosen di tahun ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.